Sinar cahaya putih cemerlang yang tampak bagaikan matahari yang menyala-nyala saat sinar cahaya bersinar ke cakrawala ini. Pemandangan aneh itu langsung menarik perhatian semua orang. Mu Chen memasang ekspresi serius di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengepalkannya. Dalam sekejap, cahaya yang tampak seperti naga yang marah meraung saat melesat maju bersama energi spiritual yang tak terbatas saat melaju ke arah Jishuan, yang memancarkan cahaya cemerlang tanpa akhir. Jishuan berdiri di langit dan berada di tengah cahaya terang saat energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekelilingnya. Rambut hitam panjangnya berkibar saat hawa dingin memenuhi matanya. Dia mengangkat kepalanya sembari menatap kilat hitam yang datang, mulutnya membentuk senyum mengejek saat dia bergerak, melesat maju. Sosoknya seketika muncul di hadapan petir hitam itu sambil dengan santai mengulurkan telapak tangannya ke arah petir hitam itu. Energi spiritual putih cemerlang meletus dalam bentuk sinar cahaya. Kemanapun cahaya putih itu bergerak, ia menghancurkan petir hitam yang mengamuk di jalannya. Mu Chen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kekuatanku hanya bencana roh kelas 2? Menghancurkan petir itu dengan satu telapak tangan, jubah Jishuan berkibar bersama rambut hitamnya. Dia melihat ke bawah, dari atas, ke arah Mu Chen, yang berdiri di hadapannya, dengan senyum lebar di wajahnya. Mendengar perkataan Jishuan, banyak ahli yang hadir di tempat ini merasa terguncang hatinya dan tercengang. Makna di balik perkataan Jishuan, mungkinkah dia telah menembus ambang bencana roh kelas 3? Tatapan Luoli, Wen Qingxuan dan yang lainnya menyempit saat ekspresi mereka menjadi sedikit berat saat ini. Jishuan memang telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Di atas cakrawala, Jishuan tersenyum tipis dan membuat gerakan memegang dengan tangannya. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang mengerikan menyebar saat tekanan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, energi spiritual putih yang tak terbatas bagaikan lautan di sekitar Jishuan yang terus-menerus bergelombang, memancarkan energi yang dahsyat. Dibandingkan sebelumnya, energi spiritualnya jauh lebih kuat. Dalam imajinasi terliar saya tidak pernah membayangkan bahwa Jishuan berhasil mencapai bencana roh kelas 3, sungguh orang yang sangat dalam dan tak terukur. Tidak heran dia bisa dengan kuat menduduki posisi nomor 1. Ini tidak baik untuk Mu Chen. Desahan bergema di cakrawala ini. Lonjakan kekuatan Jishuan yang tiba-tiba memecah kebuntuan di antara keduanya dalam sekejap. Jika Jishuan benar-benar memiliki kekuatan bencana roh kelas 3, mustahil bagi Mu Chen untuk melawannya. Bagaimana kau akan melawanku sekarang? Tatapan Jishuan tajam saat ia menatap Mu Chen. Tak lama kemudian, segel tangannya berubah saat gelombang energi spiritual yang agung menyapu keluar dengan cahaya yang berkumpul bersama. Membentuk segel cahaya besar di atas Mu Chen. Segel cahaya itu memancarkan cahaya terang saat jatuh. Energi menakutkan itu langsung mengunci beberapa ribu kaki, dengan Mu Chen di tengahnya, tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Dibandingkan sebelumnya, serangan Jishuan jauh lebih kuat. Jika Mu Chen masih menggunakan metode sebelumnya untuk menahannya dengan paksa, dia pasti akan terluka. Saat Mu Chen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi ini, mungkin hasilnya akan ditentukan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat pupil hitamnya memantulkan cahaya terang. Segel cahaya raksasa itu dengan cepat mengembang di pupilnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh serangan itu membuat ruang di sekitarnya terkunci. Begitu kuatnya sehingga bahkan petir hitam yang berkedip-kedip di tubuhnya pun menderita karena tekanan itu. Beginilah dahsyatnya bencana roh kelas 3. Serangan itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh tubuh petir rune heksa miliknya. Jishuan yang berdiri di hadapannya memang musuh yang akan menuntutnya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam sambil perlahan menutup matanya di bawah tatapan mata takjub yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia menyerah? Jauh di cakrawala, Sue Tianhe berdiri di langit saat pupil matanya yang merah menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ya, apakah seseorang yang menerima cinta Luoli begitu lemah? Sepertinya pengaruh mengeluarkannya dari jalan spiritual sangat besar. Yun Fang dari Akademi Spiritual 9 Kuali bergumam sambil tersenyum tipis. Jika kultivasi Mu Chen tidak terganggu selama setahun, dia saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Jishuan. Namun, sangat disayangkan tidak ada jika di dunia ini. Mu Chen, dia, wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kecemasan. Dengan kekuatan langsung membalikan papan. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga memasang ekspresi berat di wajah mereka, karena mereka tidak pernah menyangka Jishuan begitu kuat hingga ia berhasil melewati ambang bencana roh kelas 3. Bahkan di seluruh turnamen Akademi Roh Agung, ia adalah orang pertama yang berhasil menembus bencana roh kelas 3, bukan?
Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi tatapan menawan mereka tertuju pada pemandangan di langit. Jelas, mereka telah mengungkapkan kekhawatiran yang ada di hati mereka. Jixuan adalah lawan yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Tepat ketika semua orang di wilayah ini tercengang oleh tindakan Mu Chen, langit langsung menjadi gelap. Setelah itu, seseorang menyadari bahwa awan petir telah muncul di atas mereka, tanpa mereka sadari, saat kilat berkelap-kelip di awan petir dengan gemuruh guntur yang dalam. Saat kilat menyambar, sambaran petir yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit, merobek cakrawala, sebelum menghantam tubuh Mu Chen dengan keras di bawah tatapan mata banyak orang yang tercengang. Petir hitam hampir mengubur sosok Mu Chen di dalamnya. Sinar petir menyebar saat berkilauan. Riak dahsyat yang disebabkan olehnya juga membuat ruang di sekitarnya mendidih. Namun, kilatan petir hitam itu tidak bertahan lama karena lenyap dengan cepat. Petir itu tampaknya telah tertarik karena dengan cepat diserap ke dalam tubuh Mu Chen. Dalam sekejap mata, sosok Mu Chen muncul kembali di depan mata semua orang. Tak ada perubahan apapun pada tubuhnya, kecuali kenyataan bahwa petir hitam yang menyelimuti tubuhnya sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Tepat pada saat ini, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Seolah-olah petir lahir di pupil matanya yang hitam. Tak lama kemudian, dia menghentakkan kakinya, menyebabkan ruang di bawahnya terdistorsi. Setelah itu, dengan suara gemerisik, dia melesat ke cakrawala. Pakaian Mu Chen terkoyak-koyak. Saat pakaiannya terkoyak, semua orang bisa melihat tanda petir yang muncul di dadanya. Dan totalnya ada 7. Fisik petir rune. Ledakan. Suara gemuruh guntur menggema di cakrawala saat sosok Mu Chen berubah menjadi sambaran petir hitam. Di dalam petir hitam itu, terkandung kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan. Kilatan petir hitam yang dibentuk Mu Chen membumbung tinggi. Pada saat berikutnya, kilatan petir itu telah berbenturan keras dengan segel cahaya raksasa yang jatuh. Pada saat kedua kekuatan itu berbenturan, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Petir hitam itu tampak seperti tombak dewa petir yang hendak menembus cakrawala ini, menyebabkan cakrawala ini langsung menjadi gelap. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mencengangkan, karena semua orang bisa melihat retakan muncul pada segel cahaya itu saat ia mengembang dengan cepat. Suara jernih dan tajam terdengar saat petir hitam menembus segel cahaya. Wajah semua orang berubah drastis. Kilatan petir itu menembus segel cahaya, sebelum perlahan menghilang di langit. Setelah menghilang, sosok Mu Chen yang bertelanjang dada muncul sekali lagi. Pupil matanya yang hitam tampak seperti ada dunia petir di dalamnya karena tatapannya membuat orang lain merasa takut. Di bawahnya, segel cahaya itu meledak dan hancur. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun melebar, sedikit demi sedikit, sambil mengikuti cahaya yang bersinar itu. Serangan Jixuan benar-benar runtuh. Bagaimana mungkin? Sebuah seruan terdengar saat suaranya bergetar. Jixuan saat ini telah menggunakan kekuatannya sebagai bencana roh kelas 3. Namun, meskipun begitu, dia tidak dapat mengalahkan Mu Chen. Tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat. Wen Busheng memasang ekspresi berat saat melihat sosok Mu Chen yang bertelanjang dada dan ramping. Energi spiritualnya tidak tumbuh banyak, tetapi tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wu Ling pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia memang bukan orang yang mudah dihadapi. Sepertinya mereka berdua punya rencana tersembunyi. Shen Changsheng dan yang lainnya menghela napas lega. Tak lama kemudian, hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Membandingkan Mu Chen dengan kekuatannya saat turnamen Akademi Spiritual Agung baru saja dimulai, dia benar-benar tumbuh begitu kuat. Orang ini benar-benar memiliki karakter yang sama dengan Jixuan. Keduanya suka menyembunyikan kartu mereka di balik lengan baju mereka. Wen Qingxuan mendengus. Namun, berbeda dengan kata-katanya, ekspresi cemasnya sedikit lega. Aku khawatir bahkan kau tidak tahu berapa banyak kartu yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya, Luo Li. Luo Li tidak menjawab, namun dia tersenyum tipis sebagai tanggapan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Jixuan saling berhadapan di langit. Salah satu dari mereka memiliki lautan energi spiritual di sekelilingnya, sementara yang lain memiliki rune petir di tubuhnya. Keduanya tampak sangat sombong. Benar-benar hebat. Jixuan menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya yang menawan. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kekuatan tubuh fisikku hanya pada tingkat seperti itu? Mu Chen tersenyum tipis saat membalas perkataan Jixuan. Masih terlalu dini bagimu untuk bersuka cita.
Jishuan tersenyum saat cahaya mengalir di matanya. Sejujurnya, jika ini batasmu, maka kau akan tetap di sini hari ini. Muchen perlahan mengulurkan tangannya sambil membentuk segel aneh dengan ujung jarinya. Sesuatu seperti bilah pisau yang bahkan dapat membuat Jishuan merasa terkejut meledak dari matanya. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Sekarang giliranku untuk menyerang. Saat suara berat Muchen bergema, banyak ahli yang hadir di cakrawala ini menyempitkan pandangan mereka sepanjang waktu. Cara Muchen bertarung adalah Jishuan menyerang sementara dia bertahan. Dan sekarang, apakah dia akhirnya akan mengubah cara bertarungnya? Tetapi, bahkan jika tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat, apakah dia benar-benar mampu melawan Jishuan, yang telah mencapai bencana roh tingkat 3? Di cakrawala, Ji yang berada di sekelilingnya tampak bersemangat. Matanya berkedip saat mendengar kata-kata Muchen. Tak lama kemudian, dia terkekeh. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Dia menyilangkan tangannya, tidak berniat menghalangi Muchen. Meskipun di luar dugaannya ketika tubuh fisik Muchen tumbuh lebih kuat, masih terlalu naif bagi Muchen untuk berpikir bahwa dia akan takut padanya berdasarkan itu. Muchen tidak terganggu dengan tawa Jishuan karena dia sudah membentuk segel kabur dengan tangannya saat berbicara sebelumnya. Saat segel tangannya berubah, lingkaran cahaya hijau tua menyebar dengan telapak tangannya di tengahnya. Seni menanam pohon. Muchen menggonggong dalam hatinya saat lingkaran hijau gelap itu terlihat mengembang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya hijau jatuh dari langit. Suara gemerisik terdengar sebelum hutan hijau gelap yang luas muncul dari tanah. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon raksasa dengan cahaya yang bersirkulasi di permukaannya. Kemunculan hutan hijau tua yang tiba-tiba itu membuat semua orang membelalakan mata karena terkejut. Namun, ekspresi mereka berubah, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mereka tidak bisa merasakan riak-riak berbahaya yang datang dari hutan itu. Benar-benar, cara yang sangat praktis untuk menanam pohon. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan metode yang aneh, mampu menumbuhkan hutan dalam satu gerakan. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan sesuatu yang diciptakan Muchen begitu saja. Dengan demikian, cara penciptaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka capai pada level mereka saat ini. Hutan itu seharusnya merupakan sesuatu yang telah dipersiapkan Muchen sejak lama karena beberapa artefak spiritual yang tidak biasa memang memiliki kemampuan seperti itu. Membentuk alam interspatial kecil tempat seseorang dapat memelihara makhluk hidup di dalamnya. Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Muchen melakukan metode yang aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya menyeka keringat dingin mereka dengan tenang. Kalau saja sekarang bukan saat yang tepat, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Muchen, yang berdiri di cakrawala, tidak terganggu oleh tatapan aneh semua orang saat dia melirik ke hutan yang luas. Setelah itu, segel tangannya berubah lagi. Setelah segelnya berubah, cahaya hijau tua pekat muncul dari hutan. Cahaya itu dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual itu dipenuhi dengan kekuatan hidup. Dibandingkan dengan energi spiritual yang berbintik-bintik alami, energi itu samar-samar memiliki spiritualitas yang baik. Ada yang tidak beres. Tatapan Wuling dan yang lainnya yang sedang menatap hutan hijau tua itu tiba-tiba menyempit, bersamaan dengan ekspresi mereka yang menjadi sedikit lebih berat. Mereka tampaknya telah merasakan sesuatu. Cahaya hijau tua menyebar dari hutan seperti lautan saat tekanan aneh mulai dipancarkan. Bisikan-bisikan mulai mereda karena mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Muchen pasti punya alasan untuk menciptakan hutan yang begitu besar, bukan hanya untuk dilihat saja. Di cakrawala, ekspresi Muchen tenang. Tak lama kemudian, jari-jarinya yang ramping saling bertautan dengan tenang. Kitab suci Kai Ilahi. Pohon-pohon raksasa di hutan yang luas mulai meledak saat samudera spiritual hijau tua membumbung tinggi dan tiba-tiba berkumpul menuju Muchen. Energi spiritual yang deras berkumpul di bawah kaki Muchen, bagaikan hamparan lautan. Hijau tua itu dipenuhi dengan kekuatan hidup. Energi spiritual itu bahkan membuat wajah Jishuan sedikit berubah. Dia merasakan bahaya dari energi spiritual. Muchen menghirup udara sambil menatap tajam ke arah Jishuan sambil tersenyum tipis. Namun, senyumnya tampak seperti ada pisau tersembunyi di balik senyumnya. Sekarang giliranmu menerima serangan dariku. Seni ilahiyah rendah, roda ilahiyah kayu surgawi. Tatapan mata Muchen tiba-tiba berubah dingin saat segel tangannya berubah.
Lautan hijau tua di bawah kakinya membubung ke langit dalam sekejap saat berkumpul dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, roda cahaya kayu berukuran beberapa ribu kaki mulai terbentuk di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Roda itu diam-diam melayang di atas kepala Muchen. Meskipun warnanya hijau tua membuatnya tampak seperti terbuat dari kayu, roda itu memancarkan fluktuasi yang tak terhentikan, tampak seperti dewa yang sedang melakukan hukuman ilahi. Wajah semua orang berubah muram. Bahkan mereka yang sekuat Wuling, Wen Busheng, Liu Qingyun dan berbagai ahli puncak dari turnamen Akademi Rohani Agung sedikit menyipitkan mata mereka. Roda ilahi kayu surgawi yang diciptakan oleh Muchen adalah seni ilahi rendah yang asli. Ditambah dengan energi yang diserapnya dari kitab suci kayu ilahi dan fakta bahwa kedua seni ilahi ini berasal dari sumber yang sama, kekuatan seni ilahi rendah ini jauh lebih kuat daripada semua waktu lain yang digunakan Muchen karena kedua seni ilahi ini saling melengkapi. Menghadapi serangan menakutkan semacam ini, bahkan seorang ahli yang telah melangkah ke bencana roh kelas 3 akan merasa takut. Dia benar-benar tidak sederhana untuk memiliki cara seperti itu. Sue Tianhe berkata perlahan sambil menatap pemandangan itu. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari serangan Muchen. Orang itu memang mampu menyamai Jishuan dan menonjol dari yang lain. Di atas langit, senyum yang tersungging di wajah Jishuan perlahan memudar. Ia menatap Muchen sambil mengepalkan kedua tangannya, menyebabkan energi spiritual putih di sekitarnya semakin kuat. Jelas, ia merasakan betapa kuatnya serangan Muchen. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Muchen akhirnya mengulurkan jari rampingnya, menunjuk ke bawah, suaranya yang dingin bergema. Mengikuti gerakan Muchen yang mengarahkan jarinya ke bawah, roda besar dan antik itu mulai berputar perlahan dan putarannya pun cepat sekali bertambah cepat. Roda dewa berubah menjadi lengkungan hijau tua saat dengungan yang menusuk telinga dipancarkan darinya. Bahkan ruang itu memiliki jejak bekas teriris di area bilahnya. Roda dewa terbang keluar ketika putarannya telah mencapai batasnya. Kecepatan roda dewa itu tak terlukiskan, tampak seperti telah berteleportasi. Dalam sekejap, roda itu menembus ruang dan muncul hanya sekitar 300 meter dari Jishuan. Seni ilahi cahaya suci, pelindung cahaya suci. Wajah Jishuan berubah lebih berat saat segel tangannya berubah, mengikuti gonggongan yang bergema. Cahaya suci yang menyelimuti langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya saat menyebar ke sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah berubah menjadi gambar cahaya suci yang sangat besar. Gambar itu telah melebarkan sayapnya saat melindungi Jishuan. Ketika gambar cahaya suci itu muncul, roda dewa juga tiba-tiba bergerak maju. Itu tampak seperti tabrakan dari meteorit saat berbenturan dengan sayap raksasa itu. Cahaya yang tak terlukiskan meledak saat menutupi matahari. Seluruh wilayah ini diselimuti cahaya yang menyilaukan sehingga membuat orang lain kesulitan untuk membuka mata. Cahaya menyilaukan yang intens itu hanya bertahan selama beberapa saat napas, sebelum semua orang bisa merasakan tornado energi spiritual yang mengerikan melanda. Tanah retak dan puncak-puncak gunung di sekitarnya terpotong. Banyak orang yang lebih dekat menjauh karena terkejut. Hanya beberapa ahli yang memiliki kekuatan yang cukup yang hampir tidak dapat menstabilkan tubuh mereka. Namun, ada sedikit keterkejutan di wajah mereka. Bentrokan itu sungguh mengejutkan. Gelombang kejut energi spiritual yang menimbulkan malapetaka itu berlangsung selama beberapa menit, sebelum berangsur-angsur mereda. Ketika langit dan bumi kembali tenang, kekacauan total muncul di hadapan semua orang. Pemandangan retakan selebar kira-kira 10.000 kaki itu membuat mata mereka yang melihatnya berkedut. Akan tetapi, garis pandang mereka hanya berhenti di tanah sesaat, sebelum mengarahkan pandangan mereka ke atas. Di cakrawala, berdiri dua sosok. Namun, keduanya terlempar ribuan meter terpisah. Gambar cahaya suci raksasa di sekitar Jishuan juga menghilang sebelum sosoknya terungkap ke semua orang. Lebih dari separuh pakaiannya robek, wajahnya gelap saat dia menatap tajam ke arah mata Muchen. Dia memblokirnya. Ketika semua orang melihat keadaan Jishuan saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Jishuan terlalu tangguh. Bahkan ketika dia menghadapi serangan yang begitu menakutkan dari Muchen, dia masih bisa membela diri. Namun, alasan mengapa Jishuan mampu membela diri adalah karena ia menguasai seni ilahi. Selain itu adalah seni ilahi tipe defensif. Kalau tidak, ia pasti akan terluka. Meski begitu, Jishuan mampu mempertahankan dirinya dari serangan Muchen. Jishuan menatap jejak darah di lengannya sambil mengarahkan tatapan gelapnya ke arah Muchen. Dia tersenyum menyeramkan. Kau memang hebat.
mampu melancarkan serangan setingkat ini dengan kultivasimu di bencana energi spiritual. Namun, aku masih harus memberitahumu dengan penyesalan bahwa tetap saja mustahil bagimu untuk menyakitiku, bahkan jika kau telah menguasai seni ilahi. Sekarang, gerakan apa lagi yang kamu punya? Saat dia berbicara sampai akhir, tatapan Jishuan sepenuhnya dipenuhi rasa dingin. Pupil hitam Mu Chen menatap Jishuan dengan tenang. Tak lama kemudian, senyum aneh muncul di wajah tampannya saat dia berkata ringan, masih terlalu dini bagimu untuk bersuka cita." Mendengar perkataannya, pupil mata Jishuan langsung menyempit karena merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setelah lapisan awan putih terkoyak, awan petir hitam muncul yang tersembunyi di balik lapisan awan putih. Petir hitam di awan petir tampak seperti naga raksasa saat berguling, memancarkan kekuatan penghancur. Pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar dalam hati Mu Chen. "Seni pengendalian petir." Suara keras terdengar, suara petir yang ganas langsung bergema di antara langit dan bumi. Raungan itu bahkan membuat langit bergetar dalam sekejap. Awan petir hitam menumpuk di langit saat kilat hitam raksasa yang tampak seperti naga hitam menggeliat di awan petir, memancarkan riak kehancuran. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Bahkan mereka yang sekuat Wuling, Sui Tianhe, dan Liu Qingxun pun terkejut karena mereka tidak merasakan adanya fluktuasi aneh sebelumnya. Sungguh metode yang licik. Liu Qingyun berbicara dengan suara berat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Roda dewa yang digunakan Mu Chen bukanlah jurus terakhirnya. Teknik pamungkas yang sebenarnya adalah petir yang tersembunyi di balik roda dewa. Mu Chen menggunakan roda dewa untuk menutupinya. Ketika dia menyerap energi spiritual yang mendidih di antara langit dan bumi ini, dia secara diam-diam menutupi teknik pamungkasnya ini. Sungguh rencana yang sangat licik. Wuling mendesah pelan. Serangan sebelumnya sudah sangat menakutkan. Namun, Mu Chen tidak merasa puas dengan itu dan telah menyembunyikan teknik pamungkas yang lebih hebat di balik serangan pertamanya. Menghadapi serangan kembar yang terungkap dan tersembunyi, bahkan jika seseorang berhasil menahan serangan pertama, akan mustahil untuk bertahan melawan serangan kedua yang tersembunyi. Tepat ketika semua orang terkejut melihat munculnya awan petir, tatapan dingin Mu Chen sudah tertuju pada Jishuan, yang ekspresinya sedikit jelek saat ini. "Seni pengendalian petir, ayo!" Tanpa kata-kata yang berlebihan, segel tangannya berubah saat dia menarik jari-jarinya yang ramping. Awan hitam itu langsung terkoyak saat suara gemuruh menggema di cakrawala ini. Saat semua orang mengangkat kepala, kilat hitam itu tampak seperti sedang menghakimi saat kilat hitam raksasa itu jatuh. Kecepatan jatuhnya petir itu sangat cepat sehingga mustahil untuk dihindari. Di tempat-tempat yang dilewati petir itu, ruang menjadi terdistorsi dan tampak seperti kaca yang akan pecah kapan saja. Karena pilar petir hitam itu memiliki kecepatan yang sangat cepat, pilar itu muncul di atas Jishuan dalam sekejap. Saat ini, jumlah energi spiritual di sekitar Jishuan masih membeku. Karena sebelumnya dia harus mempertahankan diri dari roda ilahi kayu surgawi dari Mu Chen, dia harus mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya, yang menyebabkannya menjadi lamban sesaat. Terlebih lagi, ketika serangan Mu Chen datang, itu adalah saat yang tepat ketika energi spiritual dalam tubuh Jishuan tidak dapat pulih kembali ke puncaknya. Semua ini dapat dikatakan kebal. Serangan ini adalah jurus pamungkas sesungguhnya yang tengah dipersiapkan Mu Chen. Wajah semua orang membeku saat melihat pemandangan itu saat mereka menatap Jishuan, yang ditelan oleh pilar petir hitam. Setelah mendominasi slot nomor 1 begitu lama dan belum pernah dikalahkan sebelumnya, apakah dia akan kalah hari ini? Menghadapi serangan yang Mu Chen benar-benar pahami peluangnya untuk digunakan, bahkan orang seperti Jishuan harus dikalahkan, bukan? Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai macam suasana hati, pilar petir hitam akhirnya jatuh dan mengenai Jishuan, menelan seluruh tubuhnya. Pilar petir hitam jatuh dari langit seolah-olah itu adalah pilar yang dapat menopang langit saat menembus langit dan bumi. Itu dapat dilihat dengan jelas dari mana saja dalam radius 50 meter. Tepat ketika pilar petir hitam melesat ke lokasi di mana Jishuan berada, teriakan burung purba terdengar di seluruh wilayah ini. Teriakan itu sangat kuno, dengan keganasan yang tak terlukiskan. Seolah-olah seekor binatang purba sedang bangun. Energi spiritual di wilayah ini meledak karena suara burung itu. Gelombang suara yang dapat dilihat dengan mata telanjang tersapu, menyebabkan ruang di sekitarnya yang berjarak beberapa ratus meter memiliki jejak distorsi dan terpelintir. Sosok Mu Chen bergetar saat dia terbang menjauh. Kakinya meluncur di langit sejauh 1000 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ketika ia berhasil menstabilkan tubuhnya, ekspresi wajahnya tampak berat.
Matanya terpaku pada kilat hitam itu. Jelas, teriakan mengerikan itu berasal dari lokasi itu. Apa itu? Alis Mu Chen berkerut saat telapak tangannya menyentuh gelang biji mustard dengan ringan. Ketika teriakan primordial terdengar, dia merasakan bahwa telur hitam yang merupakan burung Nether 9 telah sedikit tersentak. Semua mata di wilayah ini menatap pilar petir hitam. Jelas, perubahan kejadian aneh sebelumnya telah menarik perhatian mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pilar hitam perlahan menghilang saat petir menyebar. Saat pilar petir mulai menghilang, sosok manusia yang samar-samar terlihat muncul di mata mereka. Semua orang membelalakan mata mereka pada saat itu, sedangkan mata Mu Chen menyipit. Petir pun menghilang saat sosok Jishuan muncul di depan mata semua orang. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, tidak ada luka di tubuhnya. Keadaannya saat ini sama seperti sebelumnya, bahkan kulitnya tidak hangus oleh petir. Di bawah serangan mengerikan itu, dia sebenarnya tidak terluka. Bagaimana mungkin? Diseru Su Huang saat wajahnya berubah drastis, bersama dengan yang lainnya. Menghadapi serangan Mu Chen yang dilepaskan pada waktu yang tepat, bahkan bencana roh kelas 3 pun harus membayar harganya. Namun, saat ini, bagaimana Jishuan masih baik-baik saja? Alis Luoli yang melengkung sedikit berkerut saat ia tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, ia melirik Wen Qingxuan dan melihat guratan keterkejutan yang terpancar di mata Wen Qingxuan. Teriakan kuno dari sebelumnya, kata Luoli lembut. Sepertinya mirip dengan binatang spiritual super yang menduduki peringkat ke-8 dalam catatan binatang segudang, elang naga langit purba. Wen Qingxuan mengangguk pelan sambil melanjutkan, tapi aku tidak tahu bagaimana Jishuan bisa mengeluarkan teriakan itu. Apakah dia punya harta karun yang terkait dengan elang naga langit purba? Luoli menggelengkan kepalanya pelan. Jishuan memang orang yang sulit dihadapi. Awalnya dia mengira rencana Mu Chen sempurna, tapi siapa sangka rencananya akan digagalkan di saat genting? Keributan meledak di wilayah ini. Semua orang terkejut oleh fakta bahwa Jishuan tidak terluka. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan rasa hormat di hati mereka. Orang ini yang merupakan nomor uno dari peringkat poin memang terlalu ganas sampai-sampai serangan seperti itu tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Di seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung, siapa lagi yang dapat menyainginya? Sementara para ahli setingkat Wuling, Wen Busheng, Sui Tianhe, Liu Qingfun dan Fang Yun memiliki ekspresi berat saat mata mereka berkedip ketika mereka melihat Jishuan. Di atas langit, Mu Chen juga menatap Jishuan dengan saksama. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Serangannya yang seharusnya menjamin kemenangannya justru ditangkal secara misterius. Hal ini membuat tingkat bahaya yang ia rasakan terhadap Jishuan di dalam hatinya meningkat. Jauh di sana, Jishuan juga berdiri di langit. Meskipun ia berhasil mempertahankan diri dari serangan Mu Chen yang menakutkan, ia tidak senang dari raut wajahnya, karena niat membunuh yang gelap memenuhi matanya saat ia menatap Mu Chen. Mu Chen, kau benar-benar mengejutkanku. Suara Jishuan yang menyeramkan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang seolah-olah dapat menembus awan di langit. Saat ini, dia jelas berharap bisa mencabik-cabik Mu Chen. Hanya untuk menghadapi Mu Chen, dia telah mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Sebelumnya, dia hampir mengungkapkan kartu truf yang paling dalam yang dia sembunyikan. Sebelum final, mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya bukanlah kabar baik bagi Jishuan. Lagi pula, selain Mu Chen, ada banyak ahli puncak lainnya di turnamen Akademi Spiritual Agung yang juga tidak mudah dihadapi. Terutama Luoli dan Wen Qingxuan. Tingkat bahaya yang dia miliki terhadap kedua gadis itu tidak kalah dengan Mu Chen. Jika dia mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya, bahaya yang akan dia hadapi di final akan lebih besar. Awalnya, dia bermaksud menyingkirkan Mu Chen saat kultivasi energi spiritualnya masih kurang. Namun, siapa yang menyangka bahwa Mu Chen dapat menghadapinya sedemikian rupa? Mu Chen menatap Jishuan, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh, sambil tertawa, kau juga cukup mengejutkanku. Sepertinya kau masih menyembunyikan kartu trufmu. Mengapa kau tidak menggunakannya dan melihat apakah kau bisa menyingkirkanku? Pupil mata Jishuan menyempit saat niat membunuhnya meningkat. Luoli merasakan niat membunuh yang kuat datang dari Jishuan saat dia menggenggam erat pedang Dewa Luo miliknya, hawa dingin mengalir di matanya. Wen Qingxuan, yang berdiri di sampingnya, juga menegangkan tubuhnya. Seluruh wilayah itu seakan-akan diliputi oleh niat membunuh yang dahsyat dari Jishuan karena semua orang terkejut sampai-sampai mereka tidak dapat berkata-kata. Tatapan Mu Chen tenang saat dia menatap Jishuan, yang tampak sedikit menakutkan. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum tipis. Jangan tunjukkan sikap agresif.
Karena kamu tidak berani menyerang lagi, mari kita hentikan. Sudut mulut Jishuan berkedut saat dia mengendurkan tinjunya. Dia tahu bahwa pertandingan ini tidak mungkin berlanjut kecuali mereka berani menunjukkan semua kartu truf mereka. Jika itu yang terjadi, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka di final. Selain itu, dia mengerti bahwa Mu Chen bukanlah lawan yang mudah dari pertarungan mereka sebelumnya. Meskipun dia memiliki kartu truf, dia tidak dapat menjamin bahwa Mu Chen telah menggunakan semua kartu trufnya juga. Jika dia masih menyembunyikan beberapa kartunya, hasil akhirnya adalah mereka berdua akan menderita dan tidak ada pihak yang menang. Jadi, itu bukan kabar baik bagi Jishuan. Ia dapat menjamin bahwa saat ia terluka, tidak seorang pun akan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali, entah lawannya atau yang disebut rekan satu aliansi. Oleh karena itu, dia tidak dapat lagi meneruskan pertempuran ini. Niat membunuh yang mengerikan yang muncul dari Jishuan menghilang dengan cepat. Ketika tekanan di langit dan bumi ini menghilang, semua orang merasa lega. Hanya para ahli puncak yang agak kecewa saat tatapan mereka berkedip. Jishuan menatap tajam ke arah Mu Chen sebelum berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, suaranya yang menyeramkan terdengar di antara langit dan bumi. Mu Chen, aku akan membiarkanmu merasakan kekalahan telak di final. Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Saat tim Jishuan pergi, suaranya yang dingin dan mengandung niat membunuh yang kuat masih bergema di wilayah ini untuk waktu yang lama. Di bawah niat membunuh yang pekat itu, tim-tim yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini terkejut tanpa kata-kata saat mereka saling bertukar pandang. Walaupun keadaan saat ini menunjukkan seolah-olah Jishuan dipaksa mundur, tidak seorang pun mengira bahwa dia tampak menyedihkan, karena mereka semua dapat merasakan bahwa Jishuan belum menggunakan kekuatan aslinya. Teriakan elang purba tadi adalah bukti terbaik. Karena semua orang tahu betapa kuatnya petir hitam Mu Chen, Jishuan masih mampu menahannya tanpa cedera. Kartu truf yang disembunyikan Jishuan jelas sangat menakutkan. Tetapi, dalam situasi saat ini, baginya itu merupakan belenggu karena tidak mampu melepaskan kartu trufnya tanpa rasa khawatir, sebab lawannya pun bukanlah ikan yang tergeletak di talenan. Meskipun kekuatan Mu Chen hanya tampak seperti bencana energi spiritual, kekuatan bertarungnya adalah sesuatu yang dapat sangat mengubah ekspresi ahli manapun di sini dan dengan hati-hati menghadapi mereka. Tentu saja, lawan seperti Mu Chen adalah seseorang yang bahkan Jishuan yang mengerikan pun harus sedikit takut akan pertempuran yang tragis. Jika memang begitu, bahkan jika dia berhasil mengalahkan Mu Chen, dia tetap harus membayar harga yang sangat mahal. Jika sudah seperti itu, dia masih harus berhadapan dengan Luo Li yang marah dan Wen Qingxuan, yang pendiriannya tidak diketahui. Menghadapi dua wanita cantik itu, bahkan Jishuan tidak yakin bisa menang. Kecuali jika dia mempertaruhkan segalanya. Dalam situasi seperti itu, Jishuan tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun Jishuan telah mundur, semua orang tahu bahwa konfrontasi ini belum berakhir. Hanya saja ditunda sedikit, karena Jishuan sedang menunggu final. Di final, ia akan mampu mengungkapkan semua kartu asnya tanpa rasa takut. Saat itu, lain ceritanya jika Mu Chen masih membuat Jishuan takut. Jika saat itu tiba, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Di atas langit, Mu Chen dengan tenang menatap Jishuan saat dia pergi. Dia perlahan-lahan menenangkan tubuhnya yang tegang saat semburat pucat samar muncul di wajahnya. Sangat melelahkan baginya untuk mengeksekusi 3 seni ilahiyah, roda ilahiyah kayu surgawi, kitab suci kayu ilahiyah, dan juga seni pengendali petir, dengan kultivasinya pada bencana energi spiritual. Beruntungnya lagi, ia mampu mencapai bencana energi spiritual, yang memungkinkan energi spiritual dalam tubuhnya tumbuh beberapa kali lipat. Jika ia masih berada di bencana tubuh manusia, pasti mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia mengarahkan pandangannya ke arah yang ditinggalkan Jishuan dengan ekspresi tenang. Namun, ada sedikit ketajaman di kedalaman matanya. Konfrontasi itu bisa dianggap memiliki awal yang kuat, tetapi akhir yang lemah. Namun, itu juga membuatnya tahu seberapa kuat Jishuan. Lawan masa lalu ini telah menjadi begitu kuat dan tak terduga sekarang. Lawan yang tangguh. Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri, bencana energi spiritual masih belum cukup. Selama konfrontasi mereka, Mu Chen dapat merasakan bahwa Jishuan telah menyembunyikan banyak hal. Kedalaman kekuatannya seharusnya tidak berada pada level ini. Dengan demikian, untuk pertama kalinya Mu Chen merasa bahwa kekuatannya masih kurang, terutama energi spiritualnya. Dibandingkan dengan Jishuan, yang berada di bencana roh kelas 3, dia masih terlalu rendah. Meskipun ia dapat memperpendek jarak dengan tubuh fisiknya, energi spiritual adalah yang paling penting.
jika ia ingin melepaskan kartu truf yang lebih kuat, ia akan membutuhkan dukungan energi spiritual yang lebih besar. Jadi, jika dia ingin mengalahkan Jishuan sepenuhnya, dia pasti harus meningkatkan kekuatannya. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam sambil menahan gejolak di hatinya dan bergumam pelan, final seharusnya segera tiba. Jishuan, mari kita keluarkan semua kartu truf kita saat itu dan mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Keheningan di wilayah ini berlangsung lama. Niat membunuh yang kuat juga telah sepenuhnya menghilang, memungkinkan semua tim yang kuat untuk merasa lega. Mereka saling bertukar pandang sambil menatap aneh ke arah Mu Chen yang berada di atas langit. Beberapa tim sudah mulai pergi. Karena pertempuran sudah berakhir, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal lebih lama, kalau mereka akan menjadi sasaran tim kuat lainnya. Memikirkan hal ini, suara mendesing terdengar di langit saat tim lain pergi dengan tertib. Bahkan saat mereka pergi, mereka tetap menjaga kewaspadaan mereka pada tingkat tertinggi. Hanya dalam hitungan menit, wilayah yang telah mengumpulkan banyak sekali tim ini telah kosong, meninggalkan kehancuran dan puncak-puncak gunung yang hancur sebagai bukti bahwa pertempuran besar telah terjadi di lokasi ini. Haha, kau memang hebat untuk seseorang yang difavoritkan oleh permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Sue Tianhe berkata sambil tersenyum ke arah Mu Chen. Mu Chen melirik Sue Tianhe dengan samar sambil menjawab, "Iklan Dewa Darahmu pasti bosan menempuh perjalanan sejauh itu hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Bahkan permaisuri klan Dewa Luo berikutnya ada di sini. Tidak ada yang aneh dengan kehadiran kita di sini." Sue Tianhe kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li saat hawa dingin melintas di pupil matanya yang merah. Dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Dia adalah harapan klan Dewa Luo sekarang. Jika aku bisa membunuhnya, klan Dewa Luo akan benar-benar tidak ada harapan. Saat berbicara, tatapan Mu Chen berubah sangat menakutkan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Jishuan sebelumnya sangat berbeda dengan tatapannya saat ini karena membuat Sue Tianhe menyipitkan matanya. "Kalau begitu aku hanya bisa membantai sampahmu di sini." Senyum buas muncul di wajah menawan Mu Chen. Cahaya merah menyala di pupil matanya saat niat membunuh yang kuat menyebar. Niat membunuh yang tiba-tiba dilepaskan oleh Mu Chen membuat semua orang di sini waspada. Mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok Sue Tianhe. Jelas, mereka tidak menyadari bagaimana kelompok Sue Tianhe tiba-tiba memprovokasi Mu Chen sedemikian rupa. Sosok Luo Li bergerak saat dia muncul di samping Mu Chen. Pupil matanya yang sebening kristal terasa sangat dingin saat ini karena tangannya yang menggenggam pedang Dewa Luo bergetar kecil saat teriakan pedang terdengar. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya di bawah juga memusatkan perhatian mereka pada kelompok Sue Tianhe. Wen Qingxuan melirik Sue Tianhe sambil mendengus pelan. Tombak perang emas muncul di tangannya yang condong ke bawah. Baju zirah emas itu melilitnya sambil memamerkan sosoknya yang mengejutkan. Ketika Sue Tianhe melihat reaksi pihak lain terhadap kata-katanya, dia menyipitkan matanya saat melihat Liu Qingxun dan Fang Yun. Haha. Ketika Liu Qingxun dan Fang Yun melihat tatapan Sue Tianhe, mereka tersenyum. Namun, mereka tidak berniat membantu karena mereka mengetukkan kaki mereka di udara dan terbang menjauh. Meskipun mereka bersekutu dengan Jishuan, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Sue Tianhe. Jadi, mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan Mu Chen hanya demi Sue Tianhe. Terutama ketika Mu Chen telah memperlihatkan kekuatannya yang bahkan dapat membuat mereka merasa takut. Bagaimanapun, memasuki babak final dengan kekuatan mereka adalah suatu kepastian. Oleh karena itu, mereka tidak ingin menyinggung Mu Chen lagi saat ini. Mu Chen menatap Liu Qingxun dan kelompoknya, tetapi dia tidak menghalangi mereka. Pada saat ini, dia tidak ingin bertarung dengan tim-tim papan atas itu, karena itu hanya akan mendorong mereka lebih dekat ke Jishuan. Ketika Sue Tianhe melihat Liu Qingyun dan kelompoknya pergi, tatapannya gelap saat dia mendengus dingin. Dia mengetukkan kakinya di udara saat sungai darah mengalir keluar, menelan dia dan kelompoknya. Untuk saat ini, aku akan membiarkan kalian menikmatinya. Aku tidak akan membiarkan kalian tersenyum di final. Suara dingin Sue Tianhe bergema saat sungai darah itu meledak menjadi cahaya berdarah saat terbang menjauh, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun dia ingin berhadapan dengan Luo Li, formasi pihak lain terlalu kuat. Jika mereka bertarung dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan kalah. Jadi, Sue Tianhe hanya bisa melarikan diri dengan muram bersama timnya. Mu Chen tidak menghalangi rombongan Sue Tianhe saat mereka pergi karena dia tahu bahwa ini belum saat yang tepat. Jika aku bertemu mereka di final, mereka bisa bermimpi kembali ke klan Dewa Darah. Mata Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun akan sedikit merepotkan untuk membunuh di sini,
aturan akan hilang di final. Jelas, dia tidak bisa lebih berharap lagi untuk membantai klan Dewa Darah yang mengincar Luoli. Luoli menoleh, tatapan dinginnya berubah lembut. Bibir merahnya sedikit terangkat, dan dia tampak sangat menawan dengan senyumnya. "Kenapa kamu begitu marah?" Luoli sedikit memiringkan kepalanya. Melihat Mu Chen, ada sedikit senyum di matanya yang sebening kristal. Mungkin karena niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba melonjak keluar dari Mu Chen sehingga membuatnya dalam suasana hati yang baik. "Bajingan-bajingan itu menaruh ide-ide mereka pada istriku. Bagaimana mungkin aku tidak marah?" Mu Chen mendengus. "Omong kosong, siapa istrimu?" Wajah Luoli memerah saat dia menatap Mu Chen, tampak marah dan malu pada saat yang sama. Mu Chen terkekeh karena hatinya tergerak oleh ekspresi malu-malu Luoli yang jarang terlihat. Dia pun tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya, menggenggam tangan gadis pemalu itu. Luoli sedikit terkejut. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang hadir di sini dan di tempat itu, dia sedikit berjuang. Tetapi ketika dia melihat sedikit pucat yang tersembunyi di wajah Mu Chen, dia menghentikan perjuangannya sambil menggigit bibirnya, menatap ke arah yang ditinggalkan Jishuan dengan tatapan dingin. "Batuk!" Tiba-tiba terdengar batuk kering. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya, dia melihat Wuling tersenyum saat dia muncul di hadapannya. Di belakang Wuling, berdiri seorang gadis menggairahkan mengenakan gaun panjang merah segar yang tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Namun, matanya samar-samar menatapnya.